Jadi Allah alam, yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan, sementara dalam Islam dilarang, kita sudah muslim. Kita mendengarkan penjelasan dari Gus Baha yang bercerita bagaimana sebenarnya wayang itu ketika Wali Songo pun ada perdebatan mengenai halal haramnya. Kita dengarkan dari sudut pandang Mbah Tejo yang sudah bawa banyak sekali nih, sepertinya ini lakon-lakon yang Mbah Tejo. Yang disepakati oleh para ulama adalah gambar, la'anallahul musawwirin, Allah mengutuk orang yang membuat gambar adalah gambar mujassadah, gambar yang berbentuk. Kecuali boneka, kecuali untuk boneka anak kecil. Gambar yang berbentuk mujassadah itulah yang dikatakan haram, tapi dari yang bernyawa. Kalau yang tidak bernyawa enggak. Sesuatu yang utuh dari yang bernyawa dalam bentuk utuh itu disebut patung itu. Apakah kucing, binatang, pokoknya bernyawa. Yang berbentuk itu yang disepakati keharamannya. Adapun gambar yang tidak berbentuk khilaf di antara para ulama. Nah, kemudian wayang itu adalah budaya seni. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang. Lalu para ulama dari Wali Songo ini ingin bagaimana membawa wayang ini kepada sebagai sarana untuk berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Seandainya tanpa wayang bisa, ya nggak ada masalah. Cuman karena wayang adalah seni yang satu betul-betul masyarakat yang lagi disenangi dan sampai hari ini pun masih banyak penggemarnya. Kita tidak bicara tentang penggemar hari ini. Pada saat itu bagaimana para wali itu melihat wayang. Termasuk dipelopori oleh Sunan Kalijogo. Wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Makanya beliau masuk dakwah melalui pewayangan ini. Sehingga wayang itu banyak kisah yang dirubah. Kisah syiriknya adalah dirubah. Termasuk di dalamnya adalah dimasukkan kisah Bagong, Semar, Norogareng, Petro. Itu adalah sebetulnya untuk menghilangkan kesyirikan. Karena di situ kan dalam pewayangan itu kan diambil dari kisah Hindu Buddha itu tentang Bharata Yuddha, tentang Ramayana dan sebagainya itu. Kemudian bagaimana? Kan di situ selalu ada dewa-dewa. Dewa itu kan Tuhan selain Allah. Cuman di situ telah dikemas oleh para ulama-ulama itu adalah zaman itu adalah bagaimana agar kesyirikan di dalam dunia pewayangan sudah tidak ada. Ini dari masalah keyakinan. Sehingga di situ ada tokoh-tokoh namanya tokoh Punakawan. Ini adalah tokoh tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan ini tokoh Punakawan ini adalah bangsa manusia tapi punya kebijakan. Jadi dewa kalau ribut tanya kepada manusia. Ini kan aneh kan? Tuhannya nanti tanya. Ini sebenarnya untuk menghilangkan kesyirikan itu. Nah, jadi itu Semar itu orang yang bijak, tapi lihat nanti ada para dewa itu kalau ribut turun ke sini. Ini adalah dari segi keyakinan. Mereka luar biasa para ulama, cerdas mereka di dalam mengislamkan budaya. Kemudian masalah urusan bentuk wayang, mereka juga ngerti, diskusikan para ulama, patung adalah haram. Makanya mereka penyet. Jadi menjadi tipis, bukan bentuk berjasad. Nah, ini makanya hendaknya kalau memang harus wayang, yang wayang kulit ini, bukan wayang yang lainnya. Cuman namanya seni dari budaya seni yang tidak islami diislamkan, cuman oleh seniman diambil lagi, dikembalikan lagi. Maka kalau ingin menekuni dua pewayangan yang syar'i, tetap dengan prinsip-prinsip seperti itu. Ceritanya harus ada disisipkan pesan-pesan kemuliaan tentang Tuhan, tentang Allah. Dewa-dewi itu adalah hanya sekedar kisah yang meramaikan dalam kisah tersebut, tapi di situ harus bukan dianggap sebagai Tuhan. Dan itu dilakukan para orang-orang yang ngerti agama. Kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku ana wali kados Sunan Ampel, ya ana wali kados Sunan Kalijogo. Semancane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijogo saking kene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Ya Sragen apa dugi mriki. Sampai gawe wayang Tengul, wayang wong. Sunan Giri gak trimo, iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali.
Ngaji faslun ya gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah Mbak Sunan Kudus yang luwih alim luwih senior. Ya ngene ae. Wayang itu dipeokno wae. Jadi wayang kulit perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Ya kok wayang kulit itu wis banyak. Banyak itu urip ta mati. Mati. Nak tengul lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya so fikih ku ya setiakali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali songo ya saged ngrekayasa sapa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini macam ngoten iku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun ki sampean kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sementing barang maksiat tetep maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umate Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe kok aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan aja nglarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayan hakul. Engkau anggap sering sholat, tak suwe-suwe gak nyolong diri. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi buatin zakat, Nabi dia mental. Ya sebenarnya gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman munamuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan mbek kancane. Jadi pas sholat Nabi udah kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki udah santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat centak bar sholat, wih sholat omongan rasa ini. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, ini ya Rasulullah sholat kok omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng dengan Nabi. Nabi oleh ngendikan lucu, santai. Ya Arabi inna hadhi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen omong-omongan, tapi ngomongnya di pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Because sholat itu munajah ma Allah. Ya ngomong-omongan tapi di pengiran. Nak omongan di manusia orang usah. La yasuhufiyya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin di pengiran, orang pantas, orang layak digomongan di bani. Ini jaya wong Arabi tadi. Fawwah ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawwah ma ghadibani wala naharoni walan taharoni. Demi Allah, beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadhi sholat munajatun la yasuhu fiya kalamun adami. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya kemudian sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya mbek pengen. Yo, jadi rasa ngomong kabeh. Rasa balik ini sholat tempat Nabi ya. Mbok mati kok sedek keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora ora.